apa ini ya? Nah, satuannya tidak diketahui. Nggak tahu. Jam kah, hari kah, tahun kah, abad kah, mungkin periode nggak tahu. kah? Ya nggak tahu. Masa, yang jelas Ya. masa itu satuan hitungan dari timing. Kalau di bahasanya Al-Quran, fi sittati ayyam, 3 hari kalau di situ. Tapi nggak tahu itu Harinya siapa? Harinya siapa? Harinya Lahul Mahfuz Ya. atau harinya Kita yang sekarang. harinya universe total atau apa itu kan? Ya. Itu. Jadi ada 5 nih maqasid syariah, tujuan-tujuan adanya sebuah keteraturan ini dari Tuhan. Islam terutama. Tadi yang pertama sudah hifdzul akal, menjaga kewarasan, menjaga apa namanya? Ya itulah Kesehatan mental. logis. Kesehatan mental. Enggak mental, kita akal dulu, nanti mental ada lagi. Oh, akal ya. Akal dulu lah pokoknya. Gimana tadi misal Akal tetap jalan dan sinkron. Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Dalam iya, obsesi tadi ya, obsesi. Oh, jadi itu ini berarti di garis bawah tentang obsesi berlebih itu ya, nggak boleh. kita fokus ke sana dulu ya. Soalnya ada dasarnya ternyata di agama. Itu menjaga kewarasan akal. Kira-kira kamu kalau kerja tadi 16 jam. Edan dong lama-lama. Nah, iya. Overload. Terus kuat ininya. Iya, harapannya Stres. tinggi, keinginannya tinggi, tapi sininya dipakai terus lama-lama oleng. Kamu ya kayak nanti jadi yang telanjang di pinggir jalan itu. Iya. Tapi itu intel. Oh, itu. Jangan. Itu ada yang nyamar juga. Oh gitu ya. Tidak selalu itu tuh Betul. gila. Terus yang kedua adalah hifdzul tadi nafas. hifdzul nafas. Nafas itu jiwa, ruh. Betul. Nah, itu baru nanti lebih ke mental health. Oh, mental health. Berarti pertimbangan emosional. Iya. Kadang akalnya sudah masuk nih. Secara logiknya masuk, tapi kita capek sendiri. Oh, berarti lelah hayati. Iya, tidak punya waktu untuk mengistirahat. Kan tadi kita bahas epistemologi. Istirahat itu apa? Oh, gitu. Kerja siang malam, tapi akhirnya Nggak have fun kayak Joy. Terus ketika dapat uang nggak bisa menikmati uangnya. betul. Pulang kerja marah-marah sama anak istri. Ya. Kalau yang punya baru pacaran berarti marah terus sama pacarnya buat pelampiasan gitu. Berantem terus. Karena ternyata berantem di fase hubungan itu ternyata ada penyebabnya ya, nggak semerta-merta orang suka berantem itu enggak ya. Ada dorongan dari itu tadi ya. Betul. Oke, berarti pertama akal, terus nafas, Jiwa. Terus yang ketiga? Yang ketiga, ini menarik. Yang ketiga itu tentang hifdzul ird atau menjaga kehormatan, bro. Menjaga kehormatan. Kamu sebagai suami misalnya. Ini kan bapak-bapak nih ya. Ya. Kehormatan, harga diri. Iya. Harus kan punya antek-antek. Iya, kehormatan. Artinya seorang suami harus memiliki kehormatan di sisi Keluarganya. Dan di lingkungan anak. masyarakatnya. Betul sekali. Kita kalau nggak menjaga kehormatan kita demi cuan, demi obsesi tadi, demi pengen dipuji, jadi bintang. Iya, tapi nggak menjaga Malah jadi batas-batas. Akhirnya apakah dianggap? Oh, berarti gini contohnya, sama-sama kita ngejar jam tayang. Oh, Iya. Saya pakai podcast dengan duduk santai dan apa ya, menggila, tapi gila saya kan masih ada batasannya dengan batasan kehormatan. Terus ada lagi sama yang mengejar jam tayang tapi dengan buka-buka baju, dengan Iya. goyang-goyang. Sama-sama mungkin jam tayangnya nambah, tapi yang satu kurang terhormat. Iya. Karena mungkin dia tanda kutip sedikit mengumbar yang tidak pantas gitu. Betul. Dengan dibanding yang banyak mengumbar keilmuan gitu. Ya, jadi mohon maaf pemirsa, sebenarnya saya edan di sini itu karena saya hanya skenario drama saja, jangan dianggap serius karena memang kita main peran ya. Jadi tolong, selama ini saya menggila itu bukan sengaja dan saya bukan gila, tapi ini adalah sebuah settingan belaka ya. Saya dikasih peran buruk terus pemirsa sama mereka itu. Soalnya dia intel. Oke ya, jadi mohon dimaafkan kalau saya menggila di sorotan lensa itu hanya karena peran. Dan dia maunya peran yang enak-enak terus dan baik-baik. Oh ya dong, harus dong. Tapi tolong ini demi kehormatan saya. Kembali Gus. Oke. Jadi saya mana menjaga kehormatan ya. Kurang dua lagi biar cepet. Nggak ada cepet-cepet, kamu harus lama. Belum sholat maghrib nih udah. Ya kan di iklan bisa, kita kan mengizinkan kabur. Emang podcast kayak aku kerja sastra harus di ruangan terus. Apa tuh kerja sastra? Saya adminnya.
biarin dia ngoceh apa. Nah setelah yang penting aku bisa makan. Terus apa lagi? Tadi menjaga akal, menjaga kewarasan, menjaga kehormatan. Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Kedua, hifdzul mal juga penting. Mal, Menjaga harta. Ya, material. Berarti itu kalau dirujukan ke dalil-dalil yang selama ini orang bilang ada 3 hal yang harus dijaga. Yang pertama kehormatan, harta yang hak, kehormatan, terus nyawa. Ya. Itu sebenarnya dasarnya ke situ itu Ya. teorinya. Oh, ini saling berkelindan lah. Ini saling nyambung lah. Oh gitu. Kamu akhirnya pengen jadi CEO, tapi kamu nggak tahu takar kemampuan hartawi kamu di Iya. mana. Akhirnya Pinjol. obsesi. Pinjolnya sampai 5 diblokir semua. Ditagih, Pengalaman nih kayaknya. ditagih oleh. Ditagih debt collector, WA-nya nggak enak-enak. Saya akan datangi Kamu rumah lari-lari Anda. terus. Iya, mending ke kafe aja aman. Kata Andre di sini aja gitu kan. Betul. Berarti hifdzul mal itu penting. Hifdzul itu kosakatanya gimana sih? Menjaga hifdz itu Hifd kata dasarnya hafazul. hafadzul, Makanya orang hafal Quran disebut Hafiz. hafiz karena dia menjaga hafalan. menjaga hafalan. Nah, kalau lihat betis terus hancur, Apa itu? kan ada nih seorang tokoh besar nih. Ya ente lebih tahu, katanya dia hafalan banyak nih ilmu, nggak sengaja lihat betisnya cewek, Oh, iya. terus hafalannya hilang semua. Arahnya ke sana lagi. Aduh. Iya. Saya nggak mau bahas itu. Tutupin aja. Oh, gitu. Ini cowok nggak apa-apa. Kan ada sih. Ada. Siapa beliau? Nah, karena dia tidak Ini bisa ditanya menjaga. siapa beliau di skip. Karena dari awal dia enggak. Jelas-jelas itu adalah beliau sumbernya dari rekan-rekan yang bertasawuf sekarang. Gitu lah. Oh, dia nggak mau genre, nggak mau bawa genre. Bahaya nih. Aku diam aja deh. Saya bukannya anti kritik ya, cuman males aja sih. Terlalu parah. Saya yang di bagian situ, di lini situ, saya ngerasa dia udah Itu yang duluan. mana nih? Situ yang itu, yang barusan aja rame. Mahal ini lini. Oh, mahal ini. Mahal itu. Oh, jadi memang ada aturan ya kalau orang yang menjaga keilmuan itu pantangannya banyak banget. Karena bisa merusak struktur memori di otak ya. Bisa menghilangkan. Ini itu kesalahannya thinker, kesalahannya orang-orang yang di ranah thinking. Dia akan runtuh dari hal yang remeh, Pak. Salah satu. Oh, berarti pertahanan emosionalnya lemah dia. Ya, itu gampang diserang dari sisi itu. Akhirnya ngaku juga dia. Itu sumpah itu. Oh, berarti orang lemah sebenarnya thinker ya? Iya, mudah ya, bukan yang lemah-lemah banget. Tapi kalau kamu cemen dulu, tahu sisi lemahnya, udah dia selesai. Selesai ya. Makanya saya nggak mau buka ini. Saya nggak mau buka ini. Jangan jadi thinker deh. Lemah, cemen. Ya. Aku nggak pernah jadi tinker. Digoda dikit langsung. Aku tuh jadi apa ya? Prak. Ini kehabisan topik dia. Aku paham dia capek. Sehari udah ngadepin kamera 3 kali. 3 ini ya. Ini yang ketiga. Nanti malam abis ini ngadepin kamera lagi. Terus pulang dari bahas di luar. Ini kan masih ada meeting lagi. Nanti dia ketemu kamera lagi. Jadi sehari 5 kali ketemu kamera. Capek ya? Enggak dong. Tapi ini kan bukan karena obsesi, karena kamu yang dipinta. Beda, bukan kamu yang bukan over obsesi, kamu yang menginginkan, karena kamu yang diimpit kan. Tapi kadang-kala ya, ada kalanya ya kita itu perlu menyeleksi ya. Contoh nih, aku punya teman, dia tuh hari-hari ini, banjir order nih. Banjir order untuk ini itu. Akhirnya dia sampai pekerjaan utamanya mungkin secara produksi nggak keteter, tapi persoalannya dia akhirnya menghabiskan waktu hanya demi mengejar target-target pesanan dia. Efeknya apa? Bolak-balik sakit, terus akhirnya waktu dia yang harusnya bisa dimanfaatkan bersama orang-orang tercinta akhirnya hilang. Dan saya ngerasa bahwa itu menjadi cerminan ya. Saya dulu pernah di fase itu gitu. Dan emang bener capek. Satu capek, yang kedua iya ya, nggak enak banget. Saya kalau misalkan di posisi keluarganya,
entah itu jadi istrinya, entah itu jadi anaknya, entah itu jadi suaminya. Wah, Gus, doanya kamu emosi kamu terus. sholat maghrib aja dulu, Gus. Ini aku mau gibah dulu soalnya. Kamu jangan kebawa dosa gibah. Saya cari aman dulu ya. Iya, Nah, nggak apa-apa. Nanti mau gibah. gibah soalnya. Nanti kita gibah lagi ya. Semangat gibah. 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 Ngapain mic-nya di bawah situ tinggal? Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Tinggal sini aja. Ini aja. Jauhan. Jauhan. Jangan deket-deket kita, kita udah punya satu nanti timber. Oh, timber itu apa? Timbre. Timbre. Suaranya dengung. Aman. Aman. Itu sensornya yang sensor mata di belakang dideketin tangan, nanti kan dia kedip sendiri tuh. Nge-refresh. Tutupin. Itu kan sensor buat ngintip, bukan situ belakang. Buat ngintip belakang. Ya, deketin tangan, maju lagi dikit. Nah, udah lepas. Lihat layarnya. Nah, indikator kan nyala semua, baterai tinggal berapa. Tadi terus. Iya, jadi capek ya orang-orang kayak dia ya yang over ambisi gitu ya. Ya, aku nggak bisa mengatakan bahwa dia adalah sosok yang berambisi ya. Tapi saya ngelihat bahwa rutinitas yang dia jalankan akhirnya begitu menguras energi, terus membuang banyak waktunya yang harusnya dia bisa quality time gitu loh. Dia nggak punya waktu untuk quality time, padahal seperti kata psikolog yang semalam aku ngobrol itu, kita perlu loh yang namanya me time, apapun bentuknya ya. Entah aku ngerebah di kasur sambil mainan game apa itu yang di pesawat yang tusuk-tusukan itu impostor. Nah, yang penting aku happy. Me time. Lama banget ya. Impostor. COC atau COC? COC tahun berapa? Kalau enggak ini Tekken. Ya ampun, sama aja itu Nintendo. Yang piu. Ya, Ini sambil dicas. Lanjut aja. Kalau Nah. mati nih, bentar. Ini udah full soalnya baterai aman. aku juga bateraiku udah mulai tipis nih. Aman. Ini cuma buat stopwatch aja. Nah itu ternyata me time itu perlu banget. Me time. Nah, ini nih termasuk me time nih. Me time, family time. Dan nah ini yang paling menarik lagi adalah kita kadangkala sebagai orang tua, katakanlah sebagai suami, sebagai bapak gitu ya. Kadangkala kan berpikirnya kita banting-banting tulang, peres-peres keringat gitu sampai kering kerontang gitu. Sampai dehidrasi. Itu kan selalu berpikirnya bahwa ini demi anak istri gitu. Padahal hal yang tidak boleh dilupakan, nyata psikolog saya itu adalah bahagiakanlah dirimu. Karena kalau kita sendiri nggak bahagia, kita sakit, kita nggak bisa membahagiakan orang lain. Betul. Jadi jangan terlalu ngejar sesuatu yang bukan di kapasitas kita. Nah itu kalau di dalam bahasa agama namanya mawas diri kali ya. Hifdun nafas. Hifdun apa itu tadi? Akal. Akli. Akal. Tadi sih dapatkan aja sama Jaidar. Kita mah nggak tahu. Ya, Tapi lumayan mending lo kalau tamu ada gusnya. Nggak kayak selama ini nggak buruk-buruk amat. Nah, imitnya naik dikit karena gus aja. Nah itu bahwa mati-matian kita bekerja, mati-matian kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, terutama kebutuhan materi ya. Tapi kita lupa bahwa kebutuhan batin itu jauh lebih penting. Nah, yang bahkan dalam tataran batin secara personal kita nggak mungkin bisa kalau kita sudah merasa bahagia, tentram di hidup kita, pasti deh orang-orang di sekeliling kita akan merasakan efeknya. Oh, berarti kalau di dalam kimia itu sebuah struktur atau unsur yang kelebihan elektron, dia pasti akan mendonorkan elektronnya ke unsur yang lain secara otomatis, karena itu
alamiah. Ada istilahnya apa ya? Yaitu sifat dasar ion. Kalau dia kelebihan, dia pasti akan mencari keseimbangan dengan mendonorkan secara otomatis. Jadi energi kita ini dengan sendirinya akan meluber ke kanan kiri kita, kebahagiaan, terus apa ya? Pun kalau mumet ya mumetnya ngelebar ke teman kita. Otomatis. Ada satu teori Mbak. Bunyi, bentar ya. Lagi. Ini aku ngomong sendiri nih kali. Iya nggak apa-apa. Ente kan biasa siaran sendiri, ngapain takut? Oh jadi gitu ya. Nah, gila aja kalau ngomong. Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Sendiri. Udah deh. Sambil nunggu kopinya. Satu batang dulu ya. Habis itu oke, nanti waktu itu sudah 1% nih, aduh. Nah, dicolokan. Misi Bapak, pesanannya datang Bapak. Gila aja loh. Aku tuh jarang-jarang loh ke kafe yang apa? Kita pesan ambil gini, biasanya pesan antar gitu. Ini pesan bawa. Ya sekarang itu kan konsepnya dibalik ya. Pembeli bukan pelajar. Ya lo, jangan gitu-gitu amat Enggak Pak, sih. terlalu penjelasannya. Aku mau ngecas di mana ya? Cari aja sembarang. Ya pemirsa, kita nih podcast kali ini benar-benar menggabut ya karena apa sih? Sebenarnya kita lagi kecapean banget. Banyak job masing-masing, banyak event. Nah ini dalam rangka menjaga kewarasan, kita ini ngobrol sendiri, ngoceh sendiri dengan nggak ada tema gitu. Kita apa sih keluar tema ya, maksudnya apa ya? Keluar dari rutinitas ya. Ya minimal apa ya? Kita coba untuk inilah ya menjadi manusia biasa. Kalau kita selalu bicara tentang rutinitas capek. Nah ini ceritanya tetap kita produktif, tapi keluar dari rutinitas. Yang biasanya rutinitasnya di studio, terus kontennya terkonsep gitu kan? Iya. Aku mau cerita ya, boleh ya? Sekarang tuh ya, dan aku tuh mulai berpikir bahwa oke, bekerja harus, tapi saya harus bisa memanfaatkan waktu seoptimal mungkin ya, bukan semaksimal mungkin, tapi seoptimal mungkin buat aku bisa me time di tengah-tengah pekerjaan. Kenapa aku berpikir begitu? Karena pekerjaan yang menguras pikiran itu capeknya luar biasa. Dan kadang-kala nggak cuman pikirannya aja yang termanfaatkan, emosi itu merembet tuh sampai ke emosi. Nah, aku nggak mau ketika habis kerja pulang-pulang bawa segudang masalah yang sebenarnya nggak ada masalah. Makanya kalau misalkan ada lowong waktu kayak gini, ya manfaatin aja buat kemana kek, ngopi kek, ngapain. Yang penting keluar dari rutinitas ya. Betul. Jadi itu tuh bisa mengubah pemanfaatan atau penggunaan lobus di otak kita yang terlalu sering dipakai diistirahatkan, yang nggak pernah dipakai jadi dipakai. Betul. Sisi kreatifnya muncul sehingga menghasilkan hormon. Ini punya siapa nih? Yang ente. Ya, aku ini. Iya. Jadi ada beberapa hormon pemirsa, namanya serotonin, endorfin, sama dopamin, yang itu bisa diperoleh dengan cara bersantai atau keluar dari kebiasaan rutinitas yang menjenuhkan, sehingga otak kita tuh rileks, ngaruhnya ke kesehatan, ke pembuluh darah gitu kan, ke kardio kita, ke jantung kita juga, dan itu memang diperlukan kalau kita berurusan dengan yang homeostatis atau rutinitas atau sesuatu yang monoton, rutin gitu kan, hanya komponen itu aja yang dipakai. Nah endingnya kan kayak mengejar prestasi, mengejar progres dari hal-hal yang sudah ditentukan, di konsep atau di setting,
itu ada kelelahan di salah satu bagian otak kita dan ada kelelahan di beberapa sisi fisik kita karena rutinitasnya di situ. Nah, perlu merelaksasi komponen-komponen tubuh kita yang terlalu sering dipakai, kita kendurkan, terus kita pakai ke komponen otak yang lain. Bahkan berpikir humor dan berpikir serius itu kan pakai otak yang berbeda. Maka diperlukan pemanfaatan otak yang jarang dipakai ini supaya kita rileks, netral. Lah kalau kita nggak pernah mengubah kebiasaan rutinitas, ya resiko itu keamanan otak kita yang kata Gus Haidar tadi itu bisa terganggu. Lah ini memang bentuk salah satu apa ya usaha kita. Kalau kita kan ngomong apa jaga kesehatan mental gitu kan, kesehatan diri, tapi kita nggak pernah mempraktekannya, mencontohkannya pada konsumen, lah buat apa? Ya. Nah disinilah kita ngasih contoh, kita tetap produktif, tetap menghasilkan konten, tapi kan Deruci untuk pertanian yang lebih baik. nggak yang terlalu berat gitu. Nggak yang bukan terlalu berat ya, tapi ngoyo gitu lah, Ngoyo. harus kemana-mana harus konten setiap hari, harus bikin konten berapa, nggak perlu. Kan biasanya konten itu kan terkonsep ya. Kalau kita kan nggak ya. Enggak, tapi enggak konsepnya kita pun tetap ada konsep. Karena hidup itu sebenarnya sudah terkonsep. Ini kan bener-bener nggak ada konsep. Makanya Relax. kalau aku ya, ini dari cara nalarku ya, Ini apa sih? Manis nggak sih? manis. Gantinya gula. Iya juga. Jadi hidup yang sudah terkonsep ini, terus kita nawarin proposal konsep kepada kehidupan, konyol juga sih Lu menurutku. terlalu filsuf. Market kita nggak segitu. Ya biarin aja, supaya mereka teman-teman kita juga akhirnya berpikir bahwa oh iya ya, bahwa kehidupan ini sudah sangat teratur. Kita mau ngatur apa lagi? Ya tapi realitanya di pertanian nggak gitu bang. Banyak hal yang nampak teratur tapi tidak teratur, dan kita membuat keteraturan yang sebenarnya merusak gitu. Nah, disitulah persoalannya. Artinya kita harus membaca alam ini, satu sebagai keindahan, dua sebagai anugerah, ketiga sebagai inspirasi kita untuk berpikir, menemukan step by stepnya. Kadang-kala kita lupa bahwa ilmu itu sudah ada, diturunkan sejak awal kehidupan itu diciptakan. Terus ya, kita seolah-olah kehilangan arah, terus berusaha mencari jawaban. Padahal jawaban sudah tersedia. Yang lupa kita lakukan adalah bertanya persoalannya. Bertanya, Itu "Loh, apaan sih? kenapa?" Hilang-hilang mulu. Oh, ada kuliah. Mau kuliah dia. Biarin aja lah. Nah, kita tuh kadang-kadang lupa untuk bertanya tentang apa? Apakah jawaban ini sudah cocok? Gitu loh. Tapi serius ya. Lu jalan sendiri lagi ya? Tak pikir itu habis aku beli lagi. Nggak apa-apa kali ya. Oke, jadi ini masih jalan ya. Aduh bro. Oke, udah selesai ya? Yo, Oke, coba aja ya. oke. Apa sih yang diharapkan dari kehidupan itu? Bahagia. Sebenarnya bahagia itu bukan untuk dicari, bukan untuk dikejar, bukan juga untuk diwujudkan, tapi dihadirkan. Yang ini kayaknya lebih manis deh. Ini nggak manis, cuman manisnya di biskuitnya. Ini kalau kelebihan nanti aku minta bungkus. Mau tak? Tapi susah ding. Iya bang. Jadi aku tuh melihat fenomena. Ini nih, ini inti nih. Jadi kita ngobrol panjang lebar sejam tadi, kita dapat muka 5 doang ya. Intinya gini nih. Selama ini aku melihat banyak orang yang ngoyo, dalam bahasa Jawa tuh ngoyo woro ya. Kelihatan nggak sih? Oh, kelihatan aman. Kelihatan. Jadi ngoyo, mengejar target, mengejar nominal, mengejar pencapaian, sampai dia itu kehilangan
Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Waktu untuk diri sendiri, kehilangan waktu untuk keluarga, terus kehilangan kesadaran dalam artian itu dia tidak menyadari adanya dirinya yang seutuhnya gitu. Itu yang paling bahaya. Dia kehilangan dirinya sendiri. Iya. Dia akhirnya berusaha menjadi berusaha memenuhi apa yang diinginkan oleh orang lain. Padahal kita itu cukup dengan menjadi diri kita sendiri aja kok. Kayaknya nggak enak banget angle-nya. Gimana kalau kita di depan aja semua? Ini aja. Aku duduk. Ya udah, aku duduk juga. Ini matiin dulu nih mic-nya Gus Haidar, nggak ada orangnya. Jadi pemirsa, Ini kayak siarannya si itu kita nih. jumpa lagi di bedah Kasus. bedah Rumah. daerah. Berita daerah. Aku jadi inget Linda Bersama Ramanita kalau begini. Bersama Linda Ramanita, ya pemirsa, masyarakat dari desa mana itu Tegal yang Cipadas. yang terkena Terdampak banjir. terdampak lemah tanah labil Tanah mendapat labil. bantuan sapi dari Prabowo. Dari masyarakat itu kan mau pajak gitu kata Linda. Linda berani aja. Baterainya mau habis, ganti baterai dulu bentar. Kita udahan aja lah, Udahan aja. sampai Oh, udah 1 jam 28. Iya, jadi kesimpulannya ya. Kesimpulannya pemirsa, ngejar target boleh, ngejar impian boleh, tapi tetap jaga kewarasan, tetap mempertahankan diri sendiri. Jangan sampai kehilangan jati diri, jangan sampai kehilangan masa terpenting, masa keemasan, melihat anak bertumbuh kembang. Karena ketika Anda pulang ke rumah dan melihat anak Anda sudah dewasa, Anda tidak melihat anak Anda bertumbuh kembang, Anda tidak mengenali siapa anak Anda. Dan itu adalah hal yang paling patut disesalkan seumur hidup. mengerikan. Bersama saya, Hadar Wari. Dan saya Linda Rahmanita. Nah, Linda, kamu cantik. Jumpa lagi di Bedah Berita Daerah. Bisa ya, akronimnya bedah. Kamu pasti nggak tega kan mau close ini buat pemirsa? Asik. Close-nya itu aja. Bisa ya, Udah, akronimnya bedah. oke, nggak ada kesimpulannya. Gak usah. Ya udah. Bye-bye. Tapi ini cuma 1,5 jam loh. Nggak Biasanya di itu apa namanya di setan-setan kita apa sih? Majuan? Majuan 2 Tapi jam. 2 jam. Ini masih sedikit. Nggak apa-apa, 1 jam setengah aja, kasihan. Apanya? Yang nonton, Ngeditnya yang edit. yang edit juga. Aku yang edit. Dia yang edit. Video hari ini numpuk 5 belum diselesaikan semua ngaco. Iya. Habis ini ada rapat lagi ya. Oke, bye-bye pemirsa. Aku salah dulu. Yup.